Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya Dan. Ya, hari ini saya akan bahas soal matematika yang muncul di final LCC ya, Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP atau sederajat. Oke, ini ada 10 soal total. Jadi ada 4 soal di babak wajib. Tiap regu, tiap kelompok mendapat 1 soal. Terus di babak mengalir masing-masing dapat 1 soal, berarti sudah 8. Lalu ada 2 soal di babak rebutan. Oke, langsung saja. Ini adalah soal untuk regu A atau kelompok A ya, babak wajib. Nah, kelompok A ini atau regu A ini adalah SMP Kalam Kudus ya. Nomor 1, Agung mempunyai 1 bundel tiket pertunjukan seni untuk dijual. Pada hari pertama terjual 10 lembar tiket, hari kedua terjual setengah dari tiket yang tersisa. Oke, ini ada kata kuncinya. Dan pada hari ketiga terjual 5 lembar tiket. Jika sisa 2 lembar tiket, maka banyak tiket dalam 1 bundel adalah titik. Oke, ini kita tinggal hitung, kita tinggal tambahin saja ya. Di sini hari pertama dia jual 10. Berarti kalau kita tulis hari ya biasa, hari pertama. Hari pertama terjual 10. Oke. Kalau terjual 10 ya, kita nggak tahu sisanya berapa ya. Berarti kita harus misalkan dulu nih. Misal 1 bundel itu sama dengan ada sebanyak X ya. Ya, berarti kalau hari pertama 10, berarti sisa 10. Oh, bukan 10, salah ya. Semuanya kan itu X. Berarti sisanya adalah X kurang 10. Oke. Hari kedua. Hari kedua itu dikatakan terjual setengah dari tiket yang tersisa. Terjual setengah dari tiket yang tersisa. Setengah dari yang tersisa. Nah, sisanya adalah X kurang 10. Berarti hari kedua dia terjual. Ya, tinggal dibagi 2 saja ya. Kalau ditulis adalah X kurang 10 dibagi 2. Ya, saya pakai ini saja. Selanjutnya hari ketiga. Hari ketiga dia terjual 5 lembar. Lalu akhirnya dia sisa 2 lembar. Jadi ada sisa tiket itu 2 lembar. Ya, ini kalau kita jumlahin semuanya itu harus sebanyak jumlah tiketnya ya. Berarti 10 kita tambahin X kurang 10 dibagi 2, lalu ditambahin 5, ditambahin 2, itu akan sama dengan jumlah tiketnya di dalam 1 bundel itu ya, yaitu X. Ya udah, tinggal dihitung aja. 10 tambah 5 tambah 2 ini 17. 17 ditambah X kurang 10 per 2 sama dengan X. Ya, biar gampang kita kalikan semua dengan 2. Berarti 34 ditambah X kurang 10 sama dengan 2X. 34 kurang 10 berarti 24. Berarti sama dengan 2X kurang X berarti X. Jadi kita dapatkan, ya berarti ini. Jadi banyak tiket. Karena X itu tadi kita misalkan adalah 1 bundel ya. Banyak tiket 1 bundel. Jadi banyak tiket dalam 1 bundel. Bundel ya, salah tulis lagi ya. 1 bundel adalah berapa ini? 24. Ya, 24 lembar ya. Oke, selesai untuk nomor pertama ya. Soal yang pertama. Kita lanjutkan lagi ke soal kedua, yaitu yang regu B. Ya, ini regu B. SMP Katolik Santo Petrus ya. Umur ibu 3 kali umur anaknya.
Jika selisih umur ibu dan anak adalah 28 tahun, maka, wah ini ketikannya salah ya. Ini maka umur ibu adalah titik. Jadi ini just maka ya. Maka umur ibu adalah titik. Ya. Boleh lakukan pemisalan seperti biasa? Ya boleh ya. Misal umur ibu, kita misalkan saja, misal umur ibu ya saya anggap sebagai I, kali umur anak saya anggap sebagai A. Ya, dari keterangan soal, umur ibu 3 kali umur anaknya, berarti umur ibu itu sama dengan 3 kali anaknya, 3A ya. Ya, ini adalah persamaan pertama. Jika selisih umur ibu dan anaknya adalah 28 tahun, selisih berarti besar kurang kecil. Berarti ibu pasti lebih besar dari anak ya. Berarti I kurang A itu nilainya adalah 28. Nah, tinggal substitusi saja. Kita pakai substitusi saja. Kita akan menggantikan I ini jadi 3A. Berarti saya tulis ke sini aja. I-nya saya gantikan jadi 3A. Berarti 3A dikurang A sama dengan 28. Berarti 2A sama dengan 28. Keduanya kita bagi 2, berarti A sama dengan 14. Tapi sayangnya yang ditanya adalah umur ibunya. Maka umur ibunya, ini kan anak. Jadi dari sini A sama dengan 14, maka I sama dengan 3A sama dengan 3 dikali 14 sama dengan 42. Jadi umur ibu 42 tahun. Ya, beres. Kita selesai lagi di soal keduanya. Next, kita akan lanjutkan lagi ke soal yang ketiga. Ini untuk soal wajib untuk regu C atau kelompok C ya. SMP Muhammadiyah. Jumlah 3 bilangan adalah 128. Bilangan kedua adalah 3 kali bilangan pertama, sedangkan bilangan ketiga merupakan 4 kali bilangan pertama. Bilangan tersebut adalah titik-titik. Berarti yang ditanyakan adalah ketiga bilangan tersebut. Oke, kalau kita misalkan ada 3 buah bilangan ya. Misal bilangan pertama itu adalah A. Ya, bilangan pertama A. Bilangan kedua adalah 3 kali bilangan pertama. Berarti di sini kita dapat bilangan kedua. Ya, 3 kalinya. Berarti 3A. Lalu bilangan ketiga itu adalah 4 kalinya. Berarti 4A. Nah, dari sini baru kita masukkan jumlah 3 bilangan. Jumlah 3 bilangan berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 itu nilainya adalah 128. Ya, tinggal dimasukkan aja A ditambah 3A ditambah 4A sama dengan 128. A tambah 3A tambah 4A berarti 8A sama dengan 128. Kedua ruas kita bagi 8 berarti A sama dengan 1 berarti 48 berarti 16. Ya, A16. A16 maka kalau A16 maka 3A. 3A sama dengan 3 kali 16 sama dengan 48. 4A sama dengan 4 kali 16 sama dengan 64. Pertanyaannya adalah, jadi bilangan tersebut adalah adalah ada 3 ya. 16, 48 dan 64. Ya, ini solusinya. Oke, selesai. Kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu soal untuk regu D. Regu D adalah SMP Brudel ya. Dava dan Davin akan mengecat dinding rumah orang tua mereka. Dava selesai mengecat selama 36 hari, sedangkan Davin selama 12 hari. Jika Dava dan Davin mengecat dinding rumah itu bersama-sama,
maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu titik-titik hari. Ya, kalau dia sendiri, Dava sendiri adalah 36 hari, berarti selesai dalam waktu 36 hari. Berarti kalau kita buat kecepatan ya, kecepatan Dava itu adalah satu pekerjaan dalam 36 hari. Berarti bisa ditulis 1/36. Ini pekerjaan hari. Ya, 1/36 pekerjaan per hari. Berarti dia selesaikan satu pekerjaan dalam waktu 36 hari. Oke, sedangkan si Davin itu 12 hari ya, berarti 1/12. Ini juga sama pekerjaan per hari. Ya, kalau mereka kita tambahin, kan mereka bekerja sama-sama, berarti 1/36 kita tambahkan dengan 1/12 supaya dapat ditambahkan, kita samakan penyebutnya ya. Ini mau jadi 36. Ya, berarti ini 36 tinggal kali 3 ya. Ini yang kali 3, maka di sini juga kali 3. Berarti 3/36. Ini akan didapat 4/36. Artinya 4 pekerjaan dalam 36 hari. Atau 1 pekerjaan dalam 9 hari. Berarti jawabannya adalah 9 hari. Ini kan 1/9. Berarti 1 pekerjaan dalam 9 hari. Berarti jawabannya 9 hari. Oke, selesai. Kita masuk ke babak mengalir untuk regu A atau kelompok A. Dalam sebuah undian pengambilan bola di sebuah supermarket, jika bola yang terambil berwarna merah mendapat poin 5, jika bola kuning mendapat poin -3, jika terambil bola hijau mendapat poin -1. Dari 20 kali kesempatan pengambilan, dari 20 kali kesempatan yang diberikan, adik mengambil 10 merah, 4 kuning, dan sisanya hijau. Oke, jadi dia mengambil 10 merah, ya, 10 merah, 4 kuning, sisanya hijau. Sisanya hijau. Semua harus 20 kali, berarti 6 hijau. Ya. Ini total 20 kali. Oke. Kalau merah, dia nilainya 5. Berarti 10 dikali 5, kita tambahin dengan 4 dikali, kalau kuning itu adalah -3, di -3. Lalu kita tambahin lagi kalau hijau adalah -1. Berarti ini adalah 50, kita tambah -12, kita tambah -6. Berarti 50 dikurang 18, 32. Berarti jawabannya adalah 32. Jadi poin yang diperoleh adik adalah 32. Lanjut soal selanjutnya. Ya. Soal kelompok B. Amir membaca buku Laskar Pelangi yang berisi 300 halaman. Pada hari Senin, Amir membaca 1/3 halaman, sedangkan pada hari Selasa, Amir membaca 25% dari seluruh halaman. Jika sisa halaman yang belum dibaca Amir adalah titik-titik. Oke, kita tuliskan yang sudah dibaca dulu. Yang sudah dibaca. Kita hitung dulu yang sudah dibaca. Oke, hari pertama itu ada 1/3 halaman. Berarti 1/3 kita kalikan 300. Ini adalah 100. Hari kedua, dia ada 25%. Berarti 25/100 dikali 300 juga. Ini berarti 75. Ini kalau ditambahin, berarti yang sudah terbaca adalah 175. Yang belum dibaca, ya tinggal dikurang saja. Semuanya ada 300, berarti 300 dikurang 175. Berarti sama dengan
125 halaman. Oke, jadi halaman yang belum dibaca adalah 125 halaman. Ya, lanjut lagi ke soal untuk regu C. Pak Budi mempunyai kebun seluas, ini seluas ya, juga salah ketik nih, seluas 480 meter persegi, 1/6 bagian kebun ditanami jagung, 3/4 bagian kebun dibuat kolam ikan, sisanya dibuat untuk taman. Luas taman Pak Budi adalah titik-titik. Ya, kita hitung yang terpakai. Yang terpakai. Ya, yang pertama ada apa? Jagung ya. Jagung itu adalah 1/6 dikali 480. Ini adalah 80 ya. 80. Terus ada kolam ikan. Kolam ikan itu 3/4. Berarti 3/4 dikali 480. 480 bagi 4, 120. 120 kali 3, 360. Jadi kalau ini kita tambahin, sudah 440. Yang tersedia 480. Jadi sisa berarti 480 dikurang 440. Jadi sama dengan 40. Jadi luas taman Pak Budi 40 meter persegi. Ya, ini sisanya ya. Untuk yang dijadikan taman, karena sisanya yang dijadikan taman. Oke, beres. Kita next lagi. Regu D. Soal kelompok D ya, babak mengalir. Di suatu tempat. Ini apa nih? Oh, ini salah lagi ya. Ini adalah parkir. Di suatu tempat parkir terdapat ya. Nah, ini typo. Di suatu tempat parkir terdapat 48 mobil dan 12 sepeda motor. Perbandingan banyak roda mobil dan roda sepeda motor adalah titik-titik. Nah, karena yang ditanya adalah banyak roda, ini banyak roda mobil, kita bandingkan dengan banyak roda sepeda motor. Oke, mobilnya itu ada 48. Ya, kita asumsikan rata-rata adalah 4 ya. Mobil biasa ya. Berarti dikali 4 rodanya. Kita bandingkan dengan banyak motor adalah 12. Dikalikan sepeda motor tuh rata-rata 2. Oke, tinggal disederhanakan saja. 4 dengan 2 jadi 2 banding 1. 48 dengan 12 jadi 4 dengan 1 juga. Jadi 8 banding 1. Jadi perbandingannya adalah 8 banding 1. Ini tinggal sederhanakan saja ya. Tinggal main coret ini dengan ini. Lalu ini dengan ini. Ya, seperti ini. Oke, sudah selesai untuk babak mengalir. Kita akan habiskan 2 soal lagi untuk babak rebutan. Soal pertama. Linda mempunyai tugas membaca 1/4 halaman. Untuk mata pelajaran IPS, 26 halaman untuk bahasa Inggris, 12 halaman untuk PKN, dan 28 halaman untuk biologi. Linda sudah membaca 1/5 dari total halaman yang harus dibaca. Oke, banyak halaman yang sudah dibaca Linda adalah titik-titik. Yang sudah dibaca berarti 1/5. Kita hitung dulu total ya. Total halaman. Total halaman itu berarti 14 ditambah 26 ditambah 12, lalu untuk biologi 28. Oke. Ini 40, ini 40 berarti 80. Yang Linda sudah membaca 1/5. Yang ditanya adalah yang sudah dibaca. Yang sudah dibaca itu sama dengan 1/5 dari 80, yaitu ya 80 bagi 5, 16 halaman. Jadi Linda sudah membaca
membaca 16 halaman. Oke, beres. Cukup sampai di sini saja. Masih soal terakhir? Ya, soal yang kedua. Setiap meja di kelasku digunakan oleh 2 orang temanku. Aku duduk di kelas sehingga ada sebuah meja di sebelah kanan, kiri, dan di depanku. Sedangkan ada 2 meja lagi di belakangku. Oke. Jadi banyak siswa di kelasku adalah titik-titik. Nah, ini sketsanya, misalnya ini depan kelas ya, ini depan kelas. Ya. Jadi saya ada di posisi sini. Oke. Ini saya. Di sebelah kanan, kiri, dan depanku ada... Oh, bukan. Aku duduk di kelas sehingga ada sebuah meja. Jadi di sebelah kanan ada sebuah meja. Di sebelah kiri juga ada sebuah meja. Lalu di depanku ada sebuah meja. Seperti ini. Sedangkan ada 2 meja lagi di belakangku. Jadi ini ada 2 lagi. Nah, ini ada 2 lagi. Oke, tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 meja. 1 meja dipakai 2 orang ya. Betul kan? 1 meja dipakai 2 orang. Jadi, yang ditanya adalah banyak siswa. Jadi, banyak siswa adalah, ya tinggal dikalikan saja ya. 6 dikali 2 sama dengan 12 orang. Jadi jawabannya adalah 12 orang. Ya, selesai untuk pembahasan soal matematika ya. Babak final LCC, Lomba Cerdas Cermat, mata pelajaran tingkat SMP atau sederajat. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal lainnya. Bye-bye.